Shalom. 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 Puji Tuhan pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada, kami sangat berbahagia dan bersuka cita bisa bertemu kembali dengan pemirsa The Safe Ministry yang senang untuk berdiskusi Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama kami. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari suatu pelajaran Sekolah Sahabat yang sangat menarik berjudul Para Pendahulu. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa atas segala pimpinanmu dan penjagaanmu dalam hidup kami sehingga kami bisa berada di sini untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Bantu kami untuk bisa mengerti dan menserapi apa makna akan pelajaran minggu ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pengantar akan pelajaran minggu ini oleh Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, minggu ini kita akan memasuki pelajaran lain yang tidak kalah penting ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Ada nanti beberapa tokoh pendahulu diperkenalkan kepada kita, namun sebelumnya kita baca dulu ayat hafalan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi nanti ayat ini memang yang mewakili dari pelajaran kita satu minggu ini memang kita disodorkan kisah-kisah heroik ya, kisah-kisah heroik dari para pendahulu kita ya, boleh dikatakan malah dari orang-orang muda ya, dari orang-orang muda yang berada di pembuangan dan memang apa? Memang keputusan mereka adalah keputusan yang berani. Jadi Allah memberikan kita bukan apa? Bukan roh ketakutan dikatakan ya. Jadi dalam satu minggu ini nanti kita akan lihat hubungannya kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan bagaimana penggambaran kiasan-kiasan yang disampaikan di dalam Wahyu 13 ya. Lalu juga nanti dikaitkan dengan pengalaman orang-orang Kristen mula-mula yang juga tidak kalah berani ya, tidak kalah berani dengan para pendahulu yang lain. Jadi kedua contoh ini nanti memberikan inspirasi kepada kita agar apa? Agar kita tidak perlu takut. Yesus berulang kali mengatakan agar apa? Jangan takut ya, jangan takut. Kenapa? Karena fokus nubuatan itu kan Kristus ya. Fokus nubuatan itu Kristus. Jadi sebenarnya kita tidak perlu takut karena fokusnya Kristus. Oleh karena itu apa yang perlu dilakukan, kita hanya perlu apa, percaya kepada Allah, percaya juga kepada apa, kepada Yesus ya. Itulah sebagai pengantar untuk pelajaran kita nanti, kaitannya apa ini dengan nubuatan dan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Demikian saudara Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, sebagai pelajaran pertama kita akan mempelajari mengenai nubuatan dari kitab Daniel 2 dan juga kaitannya dengan sejarah dunia. Jadi judul pertama kita adalah Daniel 2 dan pendekatan historis terhadap nubuatan. Kita akan dengar uraiannya dari Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kalau kita perhatikan memang secara sejarah ya, secara sejarah dunia, ada kerajaan-kerajaan besar ya, kerajaan-kerajaan besar yang pernah hidup di dunia ini dan dicatat secara khusus dalam sejarah. Itu dimulai dari apa? Babel. Ya, Babel ini memang sangat terkenal, lalu berganti ke media Persia. Ya, kalau Babel itu sekarang Irak, ya, lalu media Persia, ya, media Persia itu sekarang lebih banyak menunjuk kepada daerah Iran, lalu kerajaan Yunani, Roma, dan setelah itu tidak pernah lagi ada yang benar-benar berkuasa besar seperti empat sebelumnya, karena Roma sudah terpecah-pecah menjadi apa? Bangsa-bangsa Eropa modern hingga pada saat ini. Jadi kita tahu bahwa tidak ada sekarang ya, kalaupun ada negara seperti Amerika atau mungkin sekarang China lagi naik daun ya, tidak ada yang sebesar empat kerajaan sebelumnya ya. Tapi ternyata itu sebenarnya kalau kita perhatikan itu ada kaitannya dengan apa yang tertulis di dalam Daniel 2. Ya, kita tahu
Ya, kita tahu bahwa bicara Daniel 2 ini sebenarnya diawali dari apa? Dari mimpi Nebukadnezar. Ya, ini suatu kisah yang sudah sangat biasa bagi kita. Nebukadnezar mimpi, tapi dia tidak tahu apa mimpinya, hanya mengganggu. Mimpinya itu mengganggu pikiran. Dia kumpulkan orang-orang terbaik, bukan menafsirkan, tapi untuk memberitahu apa sebenarnya mimpinya, lalu apa tafsirannya. Ini aneh kan ya. Biasanya kalau kita mimpi ya kita kasih tahu mimpi kita minta orang untuk menafsirkan. Lah ini enggak. Dia hanya bilang saya mimpi tapi nggak tahu saya mimpi apa. Nah, lalu saya minta orang lain harus tahu saya mimpi apa, ini kan luar biasa. Lalu pendek cerita, campur tangan Tuhan terjadi melalui apa? Melalui hambanya Daniel. Ya, lalu Daniel ya dengan tuntunan Tuhan tentu, dengan hikmat dari sorga, lalu Daniel menuturkan, ya, menuturkan apa sebenarnya mimpi Nebukadnezar. Ternyata dia melihat patung yang besar, ya, patung yang besar dengan masing-masing mulai dari kepala, dada dan perut, lalu ke paha, ya, lalu kemudian ke kaki, kemudian datang batu. Itu semua menggambarkan kualitas-kualitas logam yang semakin lama semakin menurun, mulai dari emas sampai besi bercampur tanah liat, ya. Dan dia tafsirkan dan persis seperti apa yang terjadi di dalam sejarah dunia. Ya, persis. Ya, bagaimana emas yang nilainya lebih besar, yang di kepala itulah melambangkan Babel. Dan seterusnya, bahkan besi bercampur tanah liat dikatakan, ya, biar bagaimanapun usaha untuk mempersatukan Eropa tidak akan pernah bisa bersatu. Ada banyak usaha yang dibuat untuk mempersatukan Eropa, tidak pernah bersatu. Ya, mau mencoba menyamakan baik melalui nama, melalui istilah-istilah, ya, nggak bisa bersatu. Kawin campur dibuat tidak bisa juga bersatu. Ya bahkan sekarang dikatakan ada Uni Eropa sendiri pun, di Uni Eropa sendiri pun tidak semua negara Eropa bergabung di situ. Ya, nah ini luar biasa. Memang kita terbantu oleh apa? Oleh pendekatan sejarah atau pendekatan historis untuk memahami, ya, untuk memahami apa yang tertulis di dalam nubuatan-nubuatan yang dinubuatkan di zaman perjanjian lama, persisnya yaitu di zaman Daniel. Dan ini semua juga, ya, apa yang dilihat di Daniel ini semua belum terpenuhi, ya, belum terpenuhi dalam arti apa? Besi bercampur tanah liat memang sudah terjadi, tapi batu yang menghantam kaki itu belum terjadi. Inilah nubuatan yang kita tunggu-tunggu. Kapan batu menghantam kaki itu sehingga patung yang besar itu akan roboh semuanya? Itulah yang sedang apa kita nantikan, dan kita sekarang berada di dalam garis sejarah yang terakhir, karena sudah tidak ada lagi, ya, sudah tidak ada lagi simbol lain, tinggal nubuatan itu yang kita tunggu kapan batu itu menghantam. Ya, ini artinya satu pelajaran bagi kita bahwa, ya, mari kita bersiap-siap. Ya, mari kita selalu waspada dan bersedia. Ya, kapan batu besar yang dari sorga itu datang menghantam kaki patung itu terjadi, itulah akhir dari sejarah dunia ini. Demikian pemirsa The Save Ministry dan Saudari Beatrice. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita akan sama-sama berdiskusi mengenai menyembah patung lagi. Apa korelasinya dengan menyembah patung di kitab Daniel dan saat ini? Silakan Pak Fajar. Baik, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi pelajaran ini kita menyimak tentang bagaimana para pendahulu sebelumnya dan apa yang sudah mereka lakukan, kemudian apa aja ancaman-ancaman yang terjadi pada masa-masa lalu. Nah, kisah ini adalah melanjutkan akan mimpi daripada Nebukadnezar ya, kemudian diberikan arti, kemudian maksud mimpi oleh Daniel, dan pada akhirnya Nebukadnezar ini dia juga ya sedikit
ya sedikit percaya dan mengamini sebetulnya ya. Namun ada beberapa langkah yang harus dia dia lakukan, yaitu dia malah justru membuat patung yang dia mimpikan itu dengan bahan semua dari emas. Jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Daniel. Nah, apa maksud dia membuat emas itu? Nebukadnezar ini pengen menjadi raja yang kekal untuk selama-lamanya. Dan Babel itu tidak akan pernah jatuh. Jadi pesan yang dia ingin sampaikan bahwa dengan membuat patung dengan seluruhnya emas itu, bahwa kerajaan Babel itu akan tetap berlangsung selama-lamanya, tidak akan pernah tergantikan dan tidak akan pernah berakhir, tidak pernah berakhir. Dan tindakan daripada Nebukadnezar ini sebetulnya melawan kodrat ya, mengalahkan dan melawan nubuatan yang sudah dicanangkan oleh Tuhan. Kalau kita lihat bahwa sosok Nebukadnezar ini mirip sekali dengan sifat dan apa serupa dengan Lucifer. Lucifer ini adalah dia sombong, kemudian dia gila hormat, dia ingin disembah, dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dan Nebukadnezar juga melakukan hal yang sama. Ya, dia egois ya, egois, sombong, dia memberontak secara terbuka ya, melawan otoritas daripada Tuhan, melawan nubuatan ya, kayak melawan kodrat begitu. Nah, kalau kita lihat Nebukadnezar ini mirip sekali dengan Lucifer, hanya bedanya Nebukadnezar ini ya dia menjadi percaya kepada Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan. Memang si Lucifer ya dia percaya juga ya, dia percaya, tapi dia tidak mengimani ya, dia tidak mau menurut. Kalau kita lihat di sini Nebukadnezar pada akhirnya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang disembah oleh Daniel itu adalah benar. Mungkin ya, mungkin bisa jadi kita akan bertemu dengan Raja Nebukadnezar di kerajaan surga nanti ya. Ya, kita berdoa saja. Nah, kembali kepada Daniel itu sendiri. Ketika patung yang dibuat oleh Nebukadnezar ini sudah jadi, kemudian dilakukan satu seremoni atau upacara bahwa seluruh rakyat daripada Babilonia ini harus menyembah. Ketika ada dengar bunyi-bunyian, mereka harus tunduk dan menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ini. Dan bagi semua rakyat yang tidak menyembah, akan ada hukuman bahwa akan dilemparkan ke tungku api yang bernyala-nyala. Bahkan mungkin bisa di, dibuat panas 7 kali lipat ya. Dan kita tahu bahwa ceritanya ini Sadrah, Mesa, Abednego tetap berdiri ketika mendengar bunyi-bunyian bunyi-bunyian supaya sebagai pertanda bahwa seluruh rakyat itu harus menyembah kepada patung itu. Tapi tiga daripada rekan dari Daniel ini, Sadrah, Mesa, Abednego, tetap berdiri teguh. Meskipun mereka tahu bahwa ada satu ancaman yang serius ya, ketika dia tidak mau menurut apa yang disampaikan oleh Raja Nebukadnezar. Namun ketiga sahabat dari Daniel ini, Sadrah, Mesa, Abednego, dia tetap berdiri teguh dan ya sesuai dengan prinsip. Bahkan mereka adalah para pendahulu-pendahulu yang sangat militan ya. Benar-benar berdiri teguh, tidak mau menyembah dan tidak goyah imannya meskipun mengalami ancaman ya, mengalami ancaman rela dibakar hidup-hidup karena tidak sujud kepada patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Dan singkat cerita pada akhirnya apa? Setelah mereka dimasukkan ke mana? Dimasukkan hidup-hidup, tidak tidak terjadi apa-apa, mereka tetap hidup, bahkan ada anak manusia atau anak dewa yang dilihat oleh orang-orang ya, para penjaga maupun raja Nebukadnezar itu sendiri. Nah, pelajaran apa yang bisa kita lihat di sini ya? Memang sih nubuatan. Pada akhirnya nanti itu akan dipaksa untuk menyembah patung dan binatangnya, tanda binatangnya itu. Nah, contoh dari pendahulu kita, Sadrah, Mesah, Abednego, tetap berdiri teguh. Mungkin ini menjadi satu inspirasi bagi kita semuanya, seluruh pemirsa The Safe Ministry, agar tetap berdiri teguh, memiliki satu prinsip yang tidak tergoyahkan ya, meskipun ada satu ancaman atau konsekuensi atas keputusan yang kita ambil, tetapi pendahulu kita yang sangat militan ini tetap berdiri teguh. Memang sih ada beberapa pendahulu-pendahulu yang
Ya, menurut cerita dari sejarah yang kita baca itu di buku kemenangan akhir ya, di buku kemenangan akhir ada mereka juga harus mengalami kematian. Tetapi ada juga yang tidak mengalami ya, seperti halnya Sadrak Meshach Abednego ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki satu rencana yang indah bagi kita semuanya. Demikian Beatrice dan pemirsa di Ministry. Baik, Pak Fajar. Melanjutkan dari pelajaran sebelumnya, kita akan mempelajari menyembah patung lagi. Apa korelasinya dari pelajaran di kitab Daniel ini dengan nubuatan di kitab Wahyu? Silakan Pak Tobing. Baik, jadi kalau tadi Daniel 2 itu terkait dengan mimpi Nebukadnezar yang melihat patung besar. Di Daniel 3 ini, kalau ini Nebukadnezar benar-benar membuat patung, ya. Benar-benar dia buat patung untuk apa? Untuk disembah, ya, untuk disembah. Jadi dikumpulkanlah semua rakyatnya termasuk, ya, termasuk tentu orang-orang Ibrani yang ada ditawan di Babel pada saat itu. Nah, di antara mereka itu ada 3 orang pemuda Ibrani, ya, ada 3 orang pemuda Ibrani, ya, bernama Sadrak, Mesak, Abednego. Dikasih pendek cerita, dikasih pengumuman bahwa nanti pada saatnya semua bangsa, ya, semua rakyatnya bersama dengan semua tawanannya harus menyembah patung itu, ya, harus menyembah patung itu. Nah, ternyata pada di hari H itu, ya, di hari H itu ketiga laki-laki Ibrani ini, ya, tidak mau menyembah walaupun sudah dikasih ancaman, ya, siapa nanti yang menolak, ya, yang menolak untuk menyembah patung itu, ya, itu akan dimusnahkan, dibinasakan karena ini dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap Raja Nebukadnezar. Nah, apa hubungannya? Ya, kalau kita lihat tadi, demikian juga pertanyaan Saudari Beatrice. Apa hubungannya dengan yang di Wahyu 13, ya, bahwa nanti kita harus disuruh menyembah patung binatang itu. Ada bunyi begitu, ya. Baru di Wahyu 14 ayat 9, 11, 12, ingat Wahyu 14 itu bicara mengenai apa? Pekabaran 3 malaikat. Pekabaran 3 malaikat. Kalau kita perhatikan seksama, intinya ya ada satu kata, ya ada satu kata yang menghubungkan ketiga pekabaran ini, yaitu apa? Penyembahan. Ya, jadi kalau kita simpulkan, ya, kita juga udah pernah pelajarin ini di pelajaran sebelumnya, ya, konflik kosmis. Konflik kosmis sepanjang masa, isu terbesarnya adalah apa? Masalah penyembahan. Jadi apa yang terjadi di Daniel 3 ini adalah gambaran dari apa? Dari bagaimana juga sampai akhir zaman isu terbesarnya adalah penyembahan. Ya, jadi nanti kita pun, ya, walaupun tidak persis sama seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego, tapi pada prinsipnya kita akan dihadapkan kepada pilihan. Apakah kita mau menyembah tanda binatang itu atau tidak? Kalau tidak mau menyembah tanda binatang itu, ada konsekuensi yang sangat luar biasa mengerikannya yang diultimatum oleh penguasa dunia ini. Ya, tapi pilihan yang terbaik adalah pilihan seperti yang diputuskan oleh 3 pemuda Ibrani tadi, walaupun mereka di dalam ancaman, tapi mereka tetap apa? Tidak mau tunduk menyembah, ya. Karena apa? Karena memang itulah ambisi, ya, ambisi dari Lucifer, ya, atau iblis beserta pengikut-pengikutnya. Dia mau semua manusia yang diciptakan Tuhan ini menyembah dia, ya. Bahkan bukan hanya kita, pada waktu Yesus dicobai pun dia meminta agar apa? Agar Yesus menyembah dia. Jadi pemirsa The Safe Ministry, kita dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk menyembah. Siapa yang kita sembah? Ya,
Apakah dia yang menjadikan langit dan bumi, atau dia ya yang disimbolkan dengan binatang dan patungnya itu? Ya. Namun kita juga harus menyadari bahwa mungkin saja pada saat ini tidak ada patung yang dihadapkan kepada kita untuk disembah. Tapi apapun ya, ketika kita membuat Allah bukan menjadi satu sosok yang kita sembah satu-satunya, yang kita tidak tinggikan. Ya, menyembah bukan berarti harus membungkuk ya, membungkuk membawa persembahan ukupan ada sesajen-sajennya, bukan harus seperti itu. Tetapi ketika kita menyembah apapun di luar kesetiaan kita kepada Allah itu disebut penyembahan berhala. Dan pada saat itu kita sudah kalah. Pemirsa The Safe Ministry, kita melihat bagaimana hubungan yang sangat runtut dan kuat. Ya, kisah pada waktu di Daniel itu terkait penyembahan terhadap patung. Demikian juga pada akhir zaman dan nanti pada waktu sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Isunya adalah apa? Penyembahan. Itu maka kita diminta agar keluar dari Babel. Kenapa disebut keluar dari Babel? Dari semua penglihatan, dari semua nubuatan yang dilihat itu, memang Babel ini yang paling kejam. Memang ini penguasa terbesar, simbol kemurtatan terbesar. Kita harus keluar dari Babel. Karena apa? Jika tidak keluar dari Babel, kita akan mendapati murka Allah. Apakah karena Allah senang murka? Bukan. Tapi karena karakteristik Allah yang penuh kasih itu, sehingga tidak bisa bersatu dengan apa? Bersatu dengan kejahatan, bersatu dengan dosa yang terus didengung-dengungkan oleh binatang dan patungnya itu. Jangan sampai kita mendapatkan murka Allah di akhir zaman nanti. Inilah yang dimaksud dengan menyembah patung. Ya, bahwa Lucifer mau kita menyembah dia. Sehingga apa? Sehingga ambisi dia tercapai. Mari kita kembali kepada apa? Kepada kasih Allah bahwa dialah pemilik pemilik semesta ini. Dialah satu-satunya yang patut disembah. Demikian pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penganiayaan gereja mula-mula. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yakobus dan Petrus, dan apa yang menjadi harapan bagi kita semua. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Ini melanjutkan apa yang disampaikan oleh panelis Saudara Elvin. Dan kita tahu bahwa penganiayaan itu memang sudah dari dulu ya. Dan bahkan memasuki untuk perjanjian baru setelah Yesus itu naik ke surga. Lagi-lagi penganiayaan itu masih tetap tetap berlangsung ya. Bahkan itu dialami pada waktu umat-umat Tuhan Kristen yang pertama kali itu ya semakin menyebar ya. Sama halnya dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, banyak orang-orang Kristen yang mula-mula itu dibenci bahkan oleh seagamanya sendiri ya. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri juga menentang, seperti halnya Stefanus juga dilempari oleh batu, bahkan salah satunya itu adalah Rasul Paulus yang pada akhirnya dia menjadi rasul andalan ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa mereka umat-umat Tuhan yang menghadapi murka akan kekaisaran, kekaisaran Romawi kafir ya, dan yang mana mereka itu memerintahkan pasukannya untuk membinasakan umat-umat Kristen. Namun pada akhirnya, meskipun itu sudah terjadi, namun ada beberapa dampak setelah Romawi itu dia mau mengadopsi, menerima akan kehadiran orang-orang Kristen dan bahkan kuil-kuil mesbah-mesbah itu sudah disingkirkan. Tapi pertanyaan, apakah penderitaan itu maupun penganiayaan itu sudah berakhir? Belum tentu juga, belum tentu juga. Yang ada adalah ya api akan penganiayaan ini masih tetap menyala ya sampai saat ini ya. Bahwa penderitaan kemudian penganiayaan itu masih tetap berlangsung. Nah, kita kasih contoh yaitu kisah para Rasul 12 ayat 1 sampai 17. Ini adalah kisah yang menarik dari salah satu murid Tuhan Yesus yaitu Petrus ya. Meskipun kita tahu bahwa Rasul Petrus harus mengalami kematian di akhir hidupnya, kemudian Yakobus
juga dipenggal, dan banyak murid-murid yang lain juga harus mengalami kematian. Tapi dampak dari semua pekabaran yang sudah disampaikan ke seluruh ujung bumi ya, ujung bumi bukan hanya Yudea, Yerusalem, Samaria, tapi sampai ke Asia Kecil bahkan ke seluruh ujung bumi ya. Dan pekabaran ini masih tetap berlangsung dan kekristenan itu semakin menyebar. Nah, kita lihat di sini adalah Petrus. Ketika Petrus itu dibebaskan, Petrus itu tidak sadar ya ketika dia harus lelah, kemudian dia tidur di satu penjara, kemudian dia dibangunkan oleh seorang malaikat, kemudian dibawa keluar dari penjara itu. Di sisi lain, umat-umat Tuhan yang ada di Yerusalem, mereka itu berdoa, berdoa dengan tekun, dan ada satu keajaiban yang luar biasa. Malaikat Tuhan itu membawa keluar Rasul Petrus. Kemudian Rasul Petrus itu kembali kepada saudara-saudaranya dan dia mengetuk pintu. Saudara-saudara juga tidak sadar ya dampak dari doa yang dilayangkan. Satu kuasa doa yang luar biasa. Itu bisa membuat satu keajaiban ya. Meskipun penganiayaan yang terjadi pada saat itu mereka harus didera, kemudian mereka harus takut untuk menyampaikan pekabaran ya tentang janji keselamatan maupun tentang kebangkitan Yesus Kristus, itu mereka harus menanggung apa ya, menanggung, harus mengalami penganiayaan. Ya, seperti kayak dicekal kemudian diasingkan oleh orang-orang. Tapi dengan doa yang luar biasa, Petrus yang masih dalam penjara akhirnya bisa keluar dan itu dibantu oleh malaikat. Dan pada akhirnya kembali kepada saudara-saudari. Puji Tuhan. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya? Meskipun kita tahu bahwa nubuatan itu masih tetap berlangsung, kita menunggu batu yang akan tanpa perbuatan manusia itu terungkit kemudian menghancurkan seluruh kuasa kerajaan dan ada kerajaan Tuhan yang akan berdiri. Dan sebelum itu terjadi, ada satu penderitaan-penderitaan yang harus dialami oleh umat manusia. Namun dari pelajaran yang bisa kita ambil melalui doa yang sungguh-sungguh, akan ada keajaiban-keajaiban yang tidak kita pernah duga, yang tidak pernah kita duga sama sekali, bahwa Tuhan masih tetap mengendalikan segala sesuatu. Nah, inilah yang menumbuhkan iman kita. Bila mana kita mengalami satu penderitaan, penganiayaan, mungkin merasa malu, banyak orang yang akan mendiskreditkan kita gitu ya. Tapi janganlah kita khawatir. Tetaplah kita berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Inilah yang perlu kita sampaikan kepada seluruh pemirsa The Safe Ministry. Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Amin. Baik, Pak Fajar. Pelajaran berikutnya yaitu mengenai tanda binatang. Apa yang harus kita pahami dan kita ingat mengenai tanda binatang itu? Silakan, Pak Fajar. Nah, tanda binatang itu berlawanan dengan materai Tuhan ya, materai Tuhan ya. Jadi seakan-akan bahwa kita itu harus dipaksa untuk menerima tanda binatang dan menyembah patungnya ya, menyembah patungnya. Nah, meskipun tahun-tahun itu telah berlalu dan peristiwa-peristiwa itu terakhir, seperti halnya ada satu dampak ya kematian yang mesti harus dialami oleh para pendahulu-pendahulu kita ya. Dan terjadi satu penegakan tanda binatang itu mungkin barangkali saat ini ya kita berpikir oh itu belum belum terjadi ya, belum terjadi pemaksaan undang-undang satu hari yang harus harus dihormati, gantinya menghormati hari yang ketujuh, ada hari Sabat, hari perhentian milik Kristus sendiri. Seakan-akan menjadikan kita itu jadi skeptis ya, kapan itu terjadi, kok belum terjadi sampai saat ini. Bahkan mungkin ya sudah beberapa tahun sampai saat ini pekabaran tentang nubuatan itu sudah didengungkan bahwa nanti ada satu pemaksaan akan undang-undang hari khusus yang mesti harus dihormati sebagai wujud sebagai tanda binatang. Kok itu belum terjadi sampai saat ini? Sehingga ini membuat ragu umat-umat Tuhan. Tapi apakah umat-umat Tuhan mesti harus ragu ya? Tidak. Bahwa itu nanti satu saat pasti akan terjadi. Hanya waktunya kita akan melihat ya peristiwa-peristiwa akhir zaman ini akan menggugah iman dan percaya kita. Yang patut perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana kesiapan kita menghadapi itu semuanya. Bagaimana iman kita itu
Ketika itu dipaksakan, tanda binatang itu dipaksakan, apakah kita akan tetap berdiri teguh seperti halnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego? Ataukah kita akan compromise atau ya kita ya udahlah kita ikutin aja lah sepanjang kita masih bisa berbakti pada hari Sabat ya oke lah mungkin ya begitu ya. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah di dalam kitab Wahyu itu jelas menyembah pencipta atau menyembah binatang dan patungnya. Tadi panelis saudara Elvin juga sudah dinyatakan bahwa semuanya itu adalah keterkaitan dengan penyembahan ya, penyembahan. Apakah kita mau menyembah kepada Tuhan sebagai pencipta yang agung, ataukah kita justru akan menyembah kepada binatang dan patungnya itu? Nah, disitulah kita akan ditimbang. Apakah kita mau menurut atau tidak ya, menurut atau tidak. Nah, tentunya hari Sabat atau hari yang ketujuh inilah yang menjadi satu pusat penyembahan kita sebagai tanda meterai yang dimiliki oleh umat Tuhan. Kalau kita masih tetap memegang meterai Tuhan itu, maka kita akan terhindar dari kebinasaan. Tapi apabila kita mau menerima tanda tanda binatang dan patungnya itu, maka konsekuensinya adalah kebinasaan. Kebinasaan. Kuasa binatang itu telah mengubah hari Sabat, hari yang ketujuh menjadi satu hari yang disembah mungkin oleh seluruh ya denominasi yang lain, menyembah gantinya menyembah kepada pencipta, namun mereka lebih lebih memilih untuk menyembah binatang itu. Nah, contohnya adalah apa sih yang contoh simpel? Contoh simpelnya adalah ketika Yesus mencoba untuk membuat bahwa hari Sabat itu adalah hari kenikmatannya, hari penuh dengan sukacita, yaitu dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit pada hari Sabat. Ini menjadi satu isu yang menarik ya, menjadi bahan bagi orang-orang Yahudi maupun para pemimpin pemimpin agama, orang Farisi dan Saduki ini ingin membunuh Yesus ya, hanya melihat bagaimana Yesus melanggar hari Sabat dengan melakukan penyembuhan kepada orang-orang yang sakit. Sebetulnya Yesus itu ingin memberikan satu contoh bahwa hari Sabat itu adalah hari yang penuh dengan sukacita, hari kebebasan, hari yang menyembuhkan orang dari rasa sakit, hari yang penuh dengan ucapan syukur. Tetapi oleh karena mereka memegang tradisi apa yang dilakukan oleh Yesus pada hari Sabat itu menjadi satu isu sehingga membuat mereka menganiaya Yesus, ingin berusaha untuk membunuh dia. Apa bedanya ya? Apa bedanya dengan memelihara hari yang lain ya? Hari yang tidak ditetapkan oleh Tuhan, hari yang ketujuh. Gantinya memelihara hari Sabat tetapi malah justru memelihara pada hari yang pertama. Nah, dari situ kita lihat bahwa tanda binatang dan penyembahan patungnya itu berbeda sekali dengan meterai Tuhan. Bila mana kita mau menerima meterai Tuhan, kita berarti berada di sisi umat-umat Tuhan yang mau menyembah kepada Tuhan saja, bukan menyembah pada patungnya. Demikian Beatrice dan pemirsa Septis. Baik, Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir diskusi kita. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Tobing. Pemirsa The Safe Ministry, kalau kita perhatikan dari para pendahulu ini, bagaimana mereka menghadapi masa-masa yang sulit mempertahankan iman mereka, di mana ujung-ujungnya adalah apa? Bicara penyembahan. Kita melihat memang mereka menghadapi satu kondisi yang tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena mereka harus menghadapi ancaman yang luar biasa yang menyangkut nyawa mereka. Tapi dalam segala zaman kita melihat bagaimana Alkitab mencatat Allah selalu bekerja melalui malaikat-malaikatnya. Siapa yang menduga bangsa Israel bisa menyeberangi lautan? Ya, Allah bekerja dengan caranya. Dan bahkan ya melalui kisah 3 pemuda Ibrani ini. Bagaimana mungkin ya mereka tidak terbakar sama sekali? Mungkin bagi zaman sekarang itu dianggap suatu kisah mistis, atau kalaupun mereka hidup, mereka akan dijadikan orang sakti karena dibakar tidak mempan. Tapi itulah cara Allah ya menuntun ya melepaskan umatnya. Walaupun dalam saat yang lain Tuhan izinkan bahkan dirinya sendiri yaitu Yesus ya. Yesus pun harus melewati satu kematian.
Tapi satu kesimpulan yang kita tarik, ketika kita setia fokus bahwa oknum yang layak kita sembah hanyalah Allah satu-satunya, apakah kita akan menghadapi penyiksaan atau dilepaskan oleh malaikatnya? Itu adalah satu keputusan yang terbaik ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, mau menyerahkan diri agar kita mengambil keputusan agar Allah sajalah satu-satunya yang kita sembah. Sampai akhir dunia ini kita dihadapkan kepada isu penyembahan, dan itu tidak bisa mendadak kita ngambil keputusan, tapi itu kita latih hari demi hari. Setiap langkah, setiap saat kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan, apakah kita menyembah kepada daya tarik dunia atau kita menyembah kepada kasih Allah. Biarlah kita selalu melangkah dan mengambil keputusan yang baik, yang benar, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, agar dalam kondisi sesulit apapun kita tetap memberikan persembahan dan memberikan hati kita yang tertuju kepada Allah untuk kita sembah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru atas perlindungan Tuhan kepada umat-umatnya yang setia. Kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Tobing. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dari para pendahulu kami mempelajari bagaimana cara Engkau bekerja untuk menolong kami yang mempertahankan iman kami Tuhan. Dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, Engkau kuasai kami agar kami tetap fokus bergantung kepada kasih-Mu. Oleh karena Engkaulah yang layak kami sembah Tuhan. Jangan Tuhan biarkan kami membagi perhatian kami untuk menyembah kepada dunia ini Tuhan. Agar pada saat nanti ketika Tuhan mengadakan pilihan yang paling sulit, apakah kami akan menyembah binatang dan patungnya itu atau menyembah Engkau, kami berani berdiri di sisi di mana kami akan menyembah Engkau Tuhan sebagai Allah kami. Memberkati pemirsa The Safe Ministry dimanapun kami berada, agar kami saling menguatkan. Kami rindu kami berkumpul di kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di atas semua Tuhan, mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa kami berbuat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan atas pelajaran yang baru saja kita pelajari, dan kita merasakan sukacita luar biasa akan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita akan tutup, dan kami juga akan mengingatkan kepada pemirsa The Safe Ministry untuk jangan lupa suka dengan video kami, langganan di channel The Safe Ministry, dan juga bagikan video ini kepada orang-orang sekitar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Tuhan memberkati.